2 Korintus pasal 7, hari Rabu tanggal 6 Mei 2026. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi 2 Korintus pasal 7 ayat 1 ini masih gabung dengan perikop di 2 Korintus 6. Perikop yang kedua, jangan ada lagi noda kekafiran. Nah, kenapa Paulus bilang di sini, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Nah, mana janji-janji itu? Kita lihat kembali dari pasal 6 di atasnya. Nah, janji itu ada di ayatnya yang ke-16, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 19 di situ masih ada janjinya. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini janji-janji Tuhan yang Paulus bilang di ayat 1 pasal 7 ini, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Ya, sudah tahu tadi ayat yang ke-16 dan ayat ke-18 2 Korintus 6, di situ janji-janji Tuhan. Makanya dia bilang, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Perlu kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi dengan adanya janji-janji Tuhan di sini, karena kita memiliki janji-janji itu, Paulus mengajak untuk menyucikan diri. Nah, bagaimana cara menyucikan diri? Ada di ayat 17 2 Korintus 6. Sebab itu, jadi ada janji dan ada di sana bagaimana kita menghidupi supaya bisa mendapat janji itu. Keluarlah kamu dari antara mereka, keluar daripada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang dikatakan di ayat 14, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah, ini yang Tuhan mau, supaya kita keluar dari antara mereka, supaya kita menyucikan diri, memisahkan diri. Jadi keluar dari antara mereka, memisahkan diri dari mereka. Ketiga, jangan menjamah apa yang najis, dan di sana Tuhan menerima kita dan janji-janjinya bisa kita hidupi. Ya, supaya kita lebih ngerti. Jadi ini ajakan, marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Bukan cuma rohani saja, tetapi juga jasmani, sehingga dengan demikian kita menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Sukacita sesudah duka cita. Ayat 2. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Ingat di ayat yang ke-12, ayat 11, 12, dan 13, itu Paulus berbicara juga tentang hati kepada jemaat di Korintus. Di situ dia berbicara bahwa kami membuka hati kami lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi dia bilang, kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Makanya di ayat 2 ini Paulus bilang, berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Ya, ini enaknya kalau kita baca berurutan firman Tuhan, karena kita ngerti kenapa tulisannya ada kok sekarang bilang berilah tempat dalam hatimu buat kami. Karena dia sudah bilang sebelumnya, di dalam hati kamu hanya tersedia tempat yang sempit untuk kami. Jadi Paulus minta, berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu.
Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan. Dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Paulus sangat tahu dia nggak merugikan orang lain. Dia nggak cari untung dengan orang lain. Dia nggak membuat kesalahan dengan mereka. Nah, aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu. Sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami. Sehingga kita sehidup semati. Ya, jadi dia katakan begini bukan untuk menjatuhkan hukuman atas mereka. Tetapi yang seperti Paulus bilang, aku telah katakan sebelumnya bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami sehingga kita sehidup semati. Kata sehidup semati ternyata ada juga yang Paulus sampaikan di sini ya. Saya garis bawahi sehidup semati. Ayat 4. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Jadi Paulus terhibur di dalam penderitaannya, sukacitanya berlimpah-limpah karena orang-orang Korintus. Dia bersyukur atas jiwa-jiwa ini. Bahkan di dalam penderitaannya pun dia mendapat penghiburan. Ayat 5. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati, telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Tuhan, kita ingat di pembacaan, saya lupa ayatnya di mana, sudah ada dulu kita baca, Allah sumber penghiburan. Ingat ya, Allah sumber segala penghiburan. Saya ingat sekarang. 1 Korintus 1 ayat yang ketiga dan keempat ya. Saya baca ulang supaya kita ingat selalu. Saya ingat karena sudah baca dulu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ya, ingat kan? Jadi begitu kita baca. Nah, di sini Paulus bilang bahwa di mana tadi itu yang saya baca? Iya, tetapi Allah yang menghiburkan orang-orang yang rendah hati. Karena Allah lah sumber penghiburan. Siapa yang dihibur oleh Allah? Orang yang rendah hati. Telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Allah sumber penghiburan. Dia tahu caranya menghibur Paulus. Dia kirimkan Titus. Kadang kan kita pikir kita akan terhibur dengan berpikir kita, oh kalau begini saya akan terhibur. Ternyata enggak. Yang paling tahu yang bisa menghibur kita adalah Tuhan. Tuhan tahu bahwa Paulus butuh anak rohani itu Titus dan dikirimkan, makanya terhibur di sana. Allah sumber segala penghiburan. Apa yang membuat saudara hari ini berduka cita? Pergilah kepada Allah, sumber segala penghiburan. Dia tahu cara menghibur saudara. Dia tahu caranya untuk mengisi hati yang kosong. Dia tahu caranya menghapus air mata kita. Jangan lari kepada berhala-berhala di dunia ini. Berlarilah kepada Dia. Dia sanggup memberikan segala penghiburan, karena Dialah sumber segala penghiburan. Ayat 7. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena Ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi dengan adanya kedatangan Titus di jemaat Korintus, itu membuat hati Paulus bertambah sukacita. Kenapa? Karena penghiburan adanya Titus itu dinikmati di tengah-tengah orang Korintus. Karena Titus memberitahukan kepada Paulus, jadi Titus melaporkan kepada Paulus ya. Titus ke Korintus, dia laporkan kepada Paulus, dia beritahukan kepada Paulus tentang kerinduan jemaat Korintus, tentang keluhan-keluhannya, tentang kesungguhan mereka untuk membela Paulus. Dan saat Titus menyampaikan itu kepada Paulus, Paulus bilang, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Saat kita tahu ada orang yang menopang kita, ada orang yang merasakan juga apa yang kita rasakan, kita menjadi bersukacita karena kita merasa ada orang yang menyayangi kita. Nah, kita pun bisa berbuat demikian. Kalau orang yang sementara di dalam situasi yang berat,
Datanglah untuk memberikan bahu, untuk memberikan telinga mendengar, dan itu akan membuat orang memberikan pengharapan dan sukacita karena merasa dikasihi. Merasa dikasihi itu saat kita memberikan kasih kepada orang lain, orang bisa timbul kembali semangat hidupnya. Hidup mungkin sudah mau menghabisi hidupnya, tapi saat merasakan kasih, dia bisa bangkit kembali semangat hidupnya. Ayat 8, jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Ingat surat yang dikirim Paulus di 1 Korintus dari pemberitahuan keluarga Chloe. Paulus mengirimkan surat yang keras sekali isinya buat orang-orang di Korintus yang bilangin semua, ya kamu ini tidur sama istri ayahmu. Ada semua di situ ya yang nasihat tentang percabulan, tentang perkawinan. Semua Paulus ajarkan tentang itu. Rendahkan dirimu, dosa dalam jemaat. Nah, surat itu sangat keras dan membuat sedih jemaat Korintus pada saat menerimanya. Nah, ini yang Paulus maksudkan di ayat 8. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, kan sedih mendengar teguran ya orang Korintus. Dikasih tahu, sedih. Tapi dibukakan kebenarannya. Namun Paulus bilang aku tidak menyesalkannya. Saat dia tahu, dia mengasihi dan dia mau dengan cara itu dia bisa menolong mereka. Paulus enggak menyesal. Apakah kita menyesal saat kita berani tidak memberi kepada anak kita karena kita tahu itu tidak baik untuk dirinya? Kita enggak akan menyesal untuk tidak memberikan misalnya uang, tapi dia mau pakai beli rokok atau beli yang lain, dan kita berani berkata saya tidak mau kasih, kita tidak akan menyesal. Ayat 9, namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Duka cita yang membuat pertobatan itu yang membawa sukacita. Luar biasa, berduka cita kan mau sekali merokok tapi mama gak mau kasih uang kan, dan tidak ada sumber uang lainnya. Tetapi dari duka cita itu dia tahu nantinya terima kasih karena aku bisa bebas dari rokok karena mamaku bertahan tidak memberikan rokok, papaku bertahan tidak memberikan. Dan jangan malah marah-marahin orang tua di sana, tetapi akan membuat bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Jadi duka cita yang oleh kehendak Allah supaya menolong kita keluar dari jerat dosa. Kalau kita berduka cita karena kehendak Allah, itu malah nolong kita untuk keluar dari jerat-jerat dosa. Tapi kalau kita malah ngambek sama Tuhan, marah sama Tuhan, ya makin terjerumuslah kita ke dalam dosa. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Ayat 12, sebab itu jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur. Jadi Paulus menjadi terhibur saat dia menulis surat. Dia tahu bahwa mereka sedih, tetapi kesedihan mereka itu, duka cita mereka itu akan mengerjakan kepada mereka kesungguhan yang besar, akan mengerjakan pertobatan kepada mereka. Maaf, kita lanjut di ayat yang ke-13 ya. Sebab itulah kami menjadi terhibur, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersuka cita
oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Pasti segar hati kalau tiba di satu tempat, diterima dengan baik-baik, disalamin, diperhatikan. Itu sukacita yang indah sekali. Tapi kalau kita tiba di satu tempat, nggak ada yang salamin kita, padahal kita orang baru, dilihat-lihatin aja, kita jadi keki, kita jadi nggak tahu bikin apa. Kita rasanya lebih bagus saya langsung pergi dari tempat ini, nggak sama-sama mereka lagi. Yang berikut, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kamu senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua. Penting sekali ketaatan. Sebagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersuka cita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Jadi Titus dikirim oleh Paulus dan mereka menerima Titus seperti menerima Paulus. Karena Paulus sudah selalu memberikan masukan, menasehati. Terimalah dia, jangan lihat usianya yang masih muda seperti waktu Timotius. Tetapi lihatlah dia sebagai pelayan Allah yang bekerja seperti aku juga. Nah, ini membuat orang-orang Korintus menghargai Titus, menghargai Timotius. Dan dia bilang bahwa kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua. Jadi Titus ini melihat ketaatan di jemaat Korintus. Dan mereka menyambut Titus dengan takut dan gentar. Ayat 16, aku bersuka cita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Betapa bersuka citanya kita kalau kita bisa menaruh kepercayaan dalam segala hal kepada satu orang. Ini kepada jemaat di Korintus ya. Tapi coba kita bisa menaruh kepercayaan kepada satu orang. Artinya saya bisa cerita apa saja. Gak ada yang saya takut dikritik, gak ada yang saya takut dimarahin. Saya berani cerita apa saja sama orang yang ditaruh kepercayaan itu. Nah, seperti ini Tuhan mau membangkitkan kepercayaan kepada kita supaya kita dipercaya. Mari terus kita melatih diri kita, membangkitkan iman kita, menghidupi teladan-teladan Kristus, menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani, supaya dari hari ke hari kita semakin menyenangkan hati Tuhan dan kita semakin mendapat kepercayaan dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Baik di tengah-tengah pekerjaan, di tengah keluarga, di tengah pelayanan, kita menjadi orang-orang yang dipercaya. Amin. Salam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.